Indonesia dan Singapura ditunjuk jadi tuan rumah bersama. Indonesia disebut dipilih karena punya hype sepak bola paling luar biasa di Asia Tenggara. Sementara Singapura karena infrastrukturnya yang dianggap paling siap dan berstandar internasional. Malaysia, negara yang selama ini merasa paling siap soal fasilitas dan pengalaman, kali ini hanya bisa menyaksikan dari jauh. FIFA sendiri menjelaskan keputusan pemilihan tuan rumah didasarkan pada dua aspek utama, antusiasme publik dan kesiapan infrastruktur. Di titik itulah Malaysia kehilangan peluang. Begitu format dua tuan rumah ditetapkan, slot otomatis tertutup. Bahkan beberapa media Malaysia menulis, ini bukan tentang sepak bola, tapi tentang popularitas dan kekuatan media sosial. Menurut kalian, keputusan FIFA menunjuk Indonesia dan Singapura ini benar-benar karena faktor profesional atau ada permainan di balik layar yang tidak diungkap ke publik? Dan kalau nanti turnamen ini sukses besar, apakah Indonesia layak jadi tuan rumah tetap untuk edisi-edisi berikutnya? The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. FIFA akhirnya resmi mengumumkan tuan rumah FIFA Asian Cup pertama dalam sejarah. Dan yang paling mengejutkan, Indonesia dan Singapura ditunjuk jadi tuan rumah bersama. Indonesia disebut dipilih karena punya hype sepak bola paling luar biasa di Asia Tenggara. Sementara Singapura karena infrastrukturnya yang dianggap paling siap dan berstandar internasional. Namun di balik keputusan itu muncul satu reaksi yang cukup menarik. Malaysia, negara yang selama ini merasa paling siap soal fasilitas dan pengalaman, kali ini hanya bisa menyaksikan dari jauh. Beberapa media di sana bahkan melaporkan bahwa internal FAM sempat kecewa berat, karena mereka sudah mengajukan proposal lebih dulu, tapi nama mereka justru hilang dari daftar akhir. FIFA sendiri menjelaskan keputusan pemilihan tuan rumah didasarkan pada dua aspek utama, antusiasme publik dan kesiapan infrastruktur. Kalau dua kriteria ini kita lihat dengan jujur, memang seperti menyindir Malaysia dari dua arah sekaligus. Soal antusiasme, Indonesia tak tertandingi. Cukup lihat bagaimana Piala Dunia U17 2023 digelar. Stadion penuh, rating siaran tinggi, dan euforia masyarakat sampai jadi sorotan media dunia. Sementara Singapura, meski kecil, dianggap ideal karena sistemnya rapih, efisien, dan mudah dikelola. Jadi kalau ditarik kesimpulan, FIFA seperti sengaja membagi dua peran. Indonesia membawa atmosfer dan penonton, sedangkan Singapura menghadirkan citra profesional dan stabil. Tapi kalau dilihat lebih dalam, banyak yang menduga keputusan ini bukan semata soal teknis. FIFA tampaknya sedang menguji pasar baru di kawasan ASEAN. Dan untuk meminimalkan resiko, mereka membuat format joint host, dua negara sekaligus. Beberapa sumber menyebut sebelum pengumuman resmi keluar, sudah ada pertemuan tertutup antara perwakilan AFF dan staf FIFA di Zurich. Dan di pertemuan itu, nama Indonesia sudah muncul jauh sebelum Singapura. Singapura baru ditambahkan kemudian, karena FIFA khawatir soal jarak antar stadion dan kesiapan logistik di beberapa wilayah Indonesia. Di titik itulah Malaysia kehilangan peluang. Begitu format dua tuan rumah ditetapkan, slot otomatis tertutup. FAM sangat kecewa, karena mereka merasa ini bukan hanya keputusan teknis, tapi juga politis. Bahkan beberapa media Malaysia menulis, ini bukan tentang sepak bola, tapi tentang popularitas dan kekuatan media sosial. Memang kalau kita lihat tren FIFA beberapa tahun terakhir, mereka semakin memperhatikan faktor engagement publik. Negara yang punya interaksi tinggi di dunia digital, yang mampu membuat event mereka ramai di semua platform, justru lebih dilirik. Dan dalam hal itu Indonesia unggul jauh. Setiap pertandingan bisa jadi bahan perbincangan nasional, bahkan viral di luar negeri. Ada kabar pula beberapa sponsor besar asal Eropa mendorong agar Indonesia masuk dalam daftar host. Karena buat mereka, pasar Indonesia jauh lebih hidup dan menguntungkan secara komersil. Satu pertandingan bisa terus dibahas berhari-hari, menjadi konten, bahan diskusi, bahkan tren digital.
Nilai exposure-nya berkali-kali lipat dibanding negara lain di kawasan ini. Namun, di sisi lain, langkah ini juga jadi ujian besar. FIFA tampaknya sedang mencoba sesuatu yang lebih dari sekedar turnamen. FIFA Asian Cup disebut sebagai proyek percobaan untuk model baru turnamen regional versi FIFA. Kalau sukses, konsep yang sama akan diterapkan di Afrika, Amerika Selatan, bahkan Timur Tengah. Artinya, ASEAN jadi bahan uji coba pertama. Dan kalau Indonesia berhasil membuat event ini sukses, bukan tak mungkin Indonesia akan dijadikan tuan rumah tetap setiap beberapa edisi ke depan, seperti Qatar yang jadi langganan di level U17. Tentu di balik itu semua masih banyak tanda tanya. Apakah keputusan ini benar-benar karena hype dan potensi pasar, atau sebenarnya ada kesepakatan halus antara AFF dan FIFA? Apakah ini murni bentuk kepercayaan, atau justru uji coba tersembunyi untuk melihat siapa negara paling layak jadi pusat sepak bola ASEAN? Satu hal yang jelas, keputusan ini membuat arah sepak bola kawasan berubah. Selama ini pusat perhatian selalu ada di Thailand dan Malaysia, tapi sekarang semua mata mulai tertuju ke Indonesia. Kalau turnamen ini berjalan sukses, Indonesia bisa naik satu level, bukan cuma sebagai peserta, tapi jadi pusat perhatian dan poros baru sepak bola ASEAN. Namun kalau gagal, bisa jadi semua pandangan positif itu berubah jadi keraguan baru. Dan bukan tak mungkin kesempatan seperti ini akan sulit datang dua kali. Jadi sekarang pertanyaannya, menurut kalian keputusan FIFA menunjuk Indonesia dan Singapura ini benar-benar karena faktor profesional atau ada permainan di balik layar yang tidak diungkap ke publik? Dan kalau nanti turnamen ini sukses besar, apakah Indonesia layak jadi tuan rumah tetap untuk edisi-edisi berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena dari sini kita akan lihat siapa yang sebenarnya paling siap membawa sepak bola ASEAN ke level dunia.